Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Khairul Channel ya. Kali ini saya akan membahas mengenai pengapian, jalur pengapian atau sumber pengapian dari Satria F50 ya. Yang ini yang masih 2010, yang masih all ya, masih lama, masih masih yang kepala barongan kalau di sini menyebutnya. Oke, untuk pembahasan jalur pengapian Satria AFU ya. Yang pertama-tama kita cara mengeceknya itu bagaimana, dan supaya nanti untuk pembelajaran kita semua supaya lebih paham, dan mari kita belajar bersama ya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita cek saja langsung satu persatu dan kita pahami jalurnya dan warna kabelnya ya lur. Oke. Untuk di Satria AFU ya lur, di sebelah sini ya lur, untuk jalur kabelnya. Dari sepul itu ada banyak kabel ya. Ini ada yang warna, yang pertama-tama kita bahas dulu ini, jelas ya lur, gini ya. Oke, kita pahami dulu kabel yang warna putih laras merah ini ya. Putih laras merah ini adalah dari sepul menuju ke kiprok atau sumber pengisian ya, dia masuk. Dan yang kuning kuning strip putih ini juga adalah dari sepul, ini adalah sumber dari lampu ya. Lampu, cara pengecekannya itu kita cari kabel dulu. Dan yang ini adalah kabel pulser positif ya, pulser positif. Kabelnya warna biru laras kuning, ini adalah kabel pulser positif. Dan yang hijau laras putih ini adalah pulser negatif ya. Oke. Dan yang untuk yang ini adalah switch netral dan top ya. Oke, bagaimana cara mengeceknya keempat lampu ini ya? Oke, kita cari kabel dulu. Oke, lanjut dulu untuk pengecekan ya. Karena ini sepulnya masih bertipe DC ya, karena masanya masih ikut di sepul, gulungan sepul. Kita cara pengecekannya cukup satu kabel sebelah sini. Kita cek dulu yang warna putih laras merah ya. Kita ceknya seperti ini, atau bisa kita tancapkan ke sini. Dan kita langsung selah ya, kita selah dan kita konsletkan ke bodi mesin atau masa ya. Kita selah dulu. Oke lur, lanjut kita selah ya. Sebelah sini kita kelihatan nggak ini, dan kita selah. Nah, kalau percikannya bagus seperti itu, berarti koil spoolnya itu masih bagus lur ya. Dan kita selanjutnya ke kabel yang warna ini, yang warna kuning laras putih adalah kabel lampu ya. Kita cek juga cekan seperti ini. Oke, kalau masih percikannya seperti itu, berarti spoolnya masih oke ya. Dan selanjutnya kita pengecekan pulser. Kalau pengecekan pulser ini harus menggunakan lampu LED nih lur. Seperti ini lur, lampu LED ini ya, lampu LED. Kita lakukan lampu LED ini ada positif dan negatifnya, harus tahu kutub yang positif dan negatif ya. Ini kita yang hitam ini positif ya, yang positif kita letakkan di sebelah sini. Yang positif nih, dan yang negatif. Nah, setelah itu kita selah. Kalau lampu LED yang ini yang lampu LED-nya ini hidup, berarti pulsernya masih oke. Kalau ini mati, berarti pulsernya mati lur. Kelihatan nggak? Ini hidup ya. Oh, jelas ya. Bentar. Ini keterangan lur, jadi nggak kelihatan dia. Depan. Oke, begitu ya cara mengecek pulser. Pengecekan pulser ini kan harus menggunakan lampu LED ya, harus menggunakan lampu LED. Yang biru strip kuning ini adalah positif pulser, yang hijau strip putih adalah negatif pulser. Dan yang harus disambung atau dirangkai ke
yang positif ke positif lampu LED, yang negatif ke lampu LED ya. Kalau misalnya lampu LED-nya tidak nyala seperti tadi, berarti pulsernya sudah mati. Ya, begitu cara pengecekan pulser. Lanjut, setelah dari spool kita lanjut ke pengisian atau ke kiprok. Oke lur, untuk kiprok di motor Satria Fu ya, untuk jalurnya ada 4 seperti ini ya. Yang ini adalah putih adalah putih strip, merah ini adalah pengisian ya, pengisian cas aki ya, dan pengeluarnya warna merah ya seperti ini menuju ke aki. Dan yang hitam strip putih ini adalah kabel massa ya lur, kabel massa atau ground dari motor Suzuki. Dan untuk yang kuning strip putih ini adalah kabel penerangan atau lampu ya, dia masuk dari spool ke kiprok dan dikeluarkan lagi menuju ke lampu-lampu motor kalian ya. Oke, mungkin segitu ya untuk pembahasan kiprok, dan selanjutnya kita lanjut ke CDI. Oke, untuk CDI Satria Fu ada macam-macam CDI ya untuk generasi ini yang all ya, yang all yang 2004 sampai 2010 masih seperti ini, dan untuk yang 2011 sampai 13 beda lagi, dan untuk yang 13 ke atasnya beda lagi ya lur. Oke, untuk pembahasan yang all ya, untuk CDI Satria Fu yang kabel putih strip biru ini adalah kabel menuju ke koil ya, menuju ke koil. Ini sudah sumber maksudnya pengeluaran dari CDI. Dan selanjutnya ini adalah kabel hitam strip putih, ini adalah kabel massa ya, kabel massa. Dan yang kabel biru strip kuning ini adalah pulser, dari pulser ini masuk ke sini, ini positif ya, positif pulser. Dan yang hijau strip putih ini adalah negatif pulser ya lur ya, negatif pulser. Dan untuk yang biru strip putih ini adalah kabel tachometer atau kabel RPM ya, kabel RPM di speedometer kalian, di motor kalian sudah 1000 ya. Dan untuk yang kabel oranye ini adalah dari kontak ya, dari kontak masuk ke CDI, dan pengeluarannya ini adalah kabel warna putih strip biru ya. Berarti yang masuk ke CDI ada hanya pulser ya. Ini CDI nya sudah DC, jadi yang dari spool masuknya ke kiprok ya, diolah lagi, dan nanti kontak jalurnya masuknya langsung ke sini ya. Oke, ini CDI nya hampir seperti CDI Mio, CDI Peter Z ya, seperti itu sistemnya maksudnya, tapi untuk jalurnya beda ya lur. Oke, ini selanjutnya dari sini kita lanjut ke depan ya, ke depan dari sini ya. Oke, selanjutnya untuk yang kabel ini kabel putih strip biru, ini adalah kabel dari CDI menuju ke koil ya lur, ke koil sebelah sini. Ini koil ada di bawah sini, ini di bawah rangka ini yang warna hitam ya. Untuk pengecekan koil, umpama koilnya mati ya, kalian bisa cek dari kabel yang ini, dari seumpama dari sini tidak ada arus, dari sini tidak ada arus pengapian, ini kita lepas, kita cek, kita kasih soket atau kabel, kita cek dulu, kita cek. Oke, selanjutnya lur, untuk pengecekan dari kabel pengeluaran dari CDI ya menuju ke koil, yang kabel warna putih strip strip putih ini ya, pengecekannya seperti ini. Kita colokkan dan kontak kita keadaan on seperti ini, dan nanti kita selah dan kita konsletkan ke massa seperti ini ya lur. Kan kelihatan kalau seperti ini, berarti keadaan keadaan CDI masih bagus ya, ini adalah pengeluaran dari CDI. Dan selanjutnya kita pasang dan kita cek koil. Kalau dia tidak ada percikan api seperti itu, berarti dia CDI nya kemungkinan mati atau kiproknya yang mati ya. Dan selanjutnya kita cek pengeluaran dari koil ya.
Oke, kita cek pengeluaran dari koil ya seperti ini. Dan nanti kalau di sini ada percikan api besar berarti dia bagus koilnya. Oke, besar ya lur, bagus berarti. Oke, begitu ya cara pengecekan dari sumber pengapian Satriafu ya. Sumber pengapian Satriafu ya. Semoga video saya ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe lur untuk menambah semangat saya membuat konten-konten yang berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.